Mungkin ada jam 16.20 kita mulai aja. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya perkenalkan namaku Raymond Halim, biasa dipanggil dari Prodi Ilmu Atau Angkatan 2024. Di sini sebagai tutor pada mata kuliah Kalkulus 2 kelas B ini. Sebelum kita masuk materinya, mungkin aku mau infoin dulu kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung raise hand aja atau chat chat di kolom komentar. Lalu, atau langsung mic juga gak apa-apa. Gak apa-apa pas aku lagi ngajar langsung dipotong aja gak apa-apa kok. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke materinya, yaitu integral. Nah, kita masuk dulu ke integral tak tentu. Nah, integral ini tuh kebalikan dari turunan, yaitu pasti kalkulus 1 kita ada belajar tentang turunan, yaitu yang di fx per dx ini. Nah, biasanya kalau turunan kan kita tulis fx x. Kalau di sini kita bisa tulis saja f kecil x. Ini tuh turunan. Lalu integral itu kebalikan dari turunannya, yaitu integral fx dx. Itu tuh fx, f besar x di sini. Mungkin kita langsung aja ke teoremanya di sini. Jika fx merupakan integral tak tentu dari f kecil x, maka f besar x tambah c juga integral tak tentu dari fx. Ini maksudnya gimana sih? Contohnya ini. Contohnya fx, f besar x itu 2x. Nah, turunannya itu berarti 2. Lalu, kalau f fx yang lain, itu 2x plus 2. Ini turunannya juga 2. Jadi, kalau misalnya kita integral ini, integralin fx dx, kita integralin 2. Kita kan dapatnya 2x. Nah, padahal integral dari 2 ini juga bisa 2x plus 2. Makanya di sini kita perlu tambah konstanta di sini. Karena apapun konstan di sini, 2x plus 4 atau min 3, itu juga semua hasilnya akan turunannya itu 2. Makanya di sini untuk integral dari 2 tuh kita perlu tambah konstanta. Dan ini juga namanya integral tak tentu. Tidak tak tentu itu makanya ada konstan di sini. Makanya ini dinamakan integral tak tentu. Karena ada konstan di sini. Oke, next kita ke sifat integral tak tentu. Di sini kita ada sifat integral. Kalau misalnya penjumlahan dua fungsi, kita bisa pecah integralnya jadi integral fx plus gx dx ini bisa jadi integral fx dx plus integral gx dx. Dan integral k kali fx atau kali suatu konstan, itu konstan bisa keluar. Ini sama aja kayak di limit itu, bisa dipecah sama dikeluarin konstannya. Ya, eh, oke, lanjut aja. Rumus dasarnya. Nah, di sini tuh rumusnya ada lumayan banyak ya sebenarnya yang dihafal. Kayak kalau konstan itu tinggal kali x ya. Kalau integral suatu konstanta itu tinggal langsung muncul x saja. Dan jangan lupa dan jangan lupa tambah c. Lalu kalau integral dari suatu x yang pangkat r-nya kecuali r-nya tidak sama dengan 1, itu integralnya tuh contoh nih x pangkat setengah, x pangkat 2 aja. Integral x pangkat 2 dx itu bisa dapat sepertiga x pangkat 3 itu, atau 1/2 plus 1 x pangkat 2 plus 1. Maka di sini tuh tulisnya gini, tambah c. Lalu kalau misalnya pangkat dengan 1, itu integral super x. Itu hasilnya ln x. Nah, baru integral perpangkatan dan eksponensial. Itu sebenarnya yang kita perlu hafal tuh cuma yang bawah sini. Integral a pangkat x dx. Nah, integral a pangkat x dx itu hasil integral itu a pangkat x per ln a tambah c. Nah, untuk yang e pangkat x, itu sebenarnya kalau kita substitusi a-nya diganti e, kan ln e itu 1, makanya hasilnya cuma e pangkat x di sini. Jadi untuk yang eksponensial nih, yang hafal tuh di bawah sini aja. Tapi kalau yang atas nih sebenarnya gampang hafal juga, soalnya integral e pangkat x itu e pangkat x plus c. Lalu untuk trigonometri, ini kalau misalnya teman-teman udah hafal turunannya, turunan trigonometri kayak sin x turunannya kan cos x, baru cos x turunnya kan min sin x. Nah, itu kalau teman-teman sudah hafal. Ini untuk hafal integral trigono tuh juga sesusah itu. Kayak misalnya integral dari cos x, kita udah tahu sin x, integral dari
min sin X di sini kan cos X. Berarti kalau integrasi X ya min cos X. Lalu untuk tan X itu kan turunannya secant kuadrat X. Ya udah berarti integrasi secant kuadrat X itu tan X. Maka di sini juga sini. Dan seterusnya juga sama. Jadi kalau teman-teman udah hafal turunannya, enggak usah, berarti untuk integral kayak gitu susah. Untuk hiperbolik itu sama aja kayak trigono, bedanya kalau turunan dari integral sin hiperbolik X itu nggak ada minnya di sini. Lalu untuk yang lainnya juga sama. Kalau teman-teman udah ingat turunan dari arcus sin, turunan dari arcus sin kan 1/akar 1 min x kuadrat. Nah, ya udah integral dari ini ya arcus sin x. Di sini juga sama. Ini juga turunan dari arcus tan kan 1/x²1. Lalu di sini turunan dari arcus secant 1 per 1 per x akar x kuadrat min 1. Lalu untuk turunan arcus cos kan, arcus kosekan ini, kosekan 1 per x akar x kuadrat min 1. Ya udah di sini bedanya di sini jadi ada min. Itu untuk rumus dasarnya. Mungkin kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Kita lihat dulu yang contoh soal pertama, tentukan integral akar x plus sin x dx. Nah, yang pertama ini kita bisa pakai teorema tadi, sifat fungsinya kalau sifat integral itu kan bisa dipecah. Jadi bisa pecah jadi integral akar x dx tambah integral sin x dx. Lalu untuk integral akar x, ini kan akar x itu x pangkat setengah. Ya udah kita bisa pakai rumus dasar tadi, kalau x pangkat setengah itu bisa jadi 1/1 plus setengah x pangkat 1 plus setengah ditambah integral sin. Tadi yang di rumus dasar ini kan kita bisa lihat integral sin itu min cos x. Ya udah di sini kita bisa tulis min cos x, jangan lupa plus c. Nah, ini kalau di UTS ini kalau misalnya lupa ini bisa minus nilai ini. Makanya di sini untuk c-nya itu jangan sampai dilupain. Baru ini tinggal ditambahin aja 1 plus setengah ya 3/2 x pangkat 3/2 min cos x plus c. Lalu ini 1/3/2 bisa jadi 2/3 x pangkat 3/2 min cos x plus c. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama mungkin masih kayak gitu susah karena ini kita nggak perlu otak-atik apapun, tinggal masukin aja rumus-rumus dasar yang udah kita hafal itu sebelumnya. Mungkin kita masuk lagi ke contoh soal yang kedua. Tentukan ini integral fx dx ya. Integral fx-nya fx dx dengan fx-nya ini. Nah, integral sin x secant kuadrat x plus 3 secant kuadrat x plus 4 dx. Nah, mungkin untuk ini kita bisa pakai sifat integral lagi. Kalau penjemahan bisa dipecah. Jadi kita bisa pecah ketiga fungsi ini dulu. Jadi integral sin x secant kuadrat x dx ditambah 3 integral secant kuadrat x dx ditambah integral 4 dx. Nah, di sini karena ini konstan makanya bisa dipisahkan. Lalu untuk integral sin x secant kuadrat x dx di sini kan nggak ada tuh yang di rumus dasarnya, makanya kita bisa otak-atik dikit dulu fungsi ini biar dia bisa sesuai dengan rumus tadi. Nah, caranya kita kan tahu kalau secant x itu 1 per cos x. Jadi kita ubah ini secant kuadrat x kita ubah jadi cos x, jadi cos kuadrat x dx ditambah sama 3 integral dari secant kuadrat x dx kan tuh tan x tambah dengan integral 4 tuh 4x plus c, ini jangan lupa plus konstantannya. Lalu sin x per cos kuadrat x, sin x per cos x kan itu tan, sin x per cos x itu tan x. Oke, di sini kita bisa tulis saja tan x dikali dengan 1/cos x, 1/cos x itu kan secant x. Jadi kita bisa tetap tulis secant x di sini. Dx ditambah 3 tan x tambah 4x plus c. Nah, untuk integral secant x tan x itu kan ada tuh di rumus dasarnya. Nah, ini secant x. Makanya di sini kita tinggal ganti aja secant x. Ditambah 3 tan x tambah 4x plus c. Nah, ini untuk contoh soal nomor 2. Mungkin masih belum gitu susah karena kita cuma perlu otak-atik dikit sama hafal rumus-rumus dasarnya aja. Kita juga gak perlu pakai metode-metode yang mungkin tidak diajari. Sampai di sini aman gak teman-teman? Mungkin bisa di actionnya kalau misalnya paham. Paham nggak teman-teman kira-kira?
Kalau paham, mungkin kita langsung aja next ke selanjutnya, yaitu substitusi, metode substitusi. Nah, di sini tuh metode substitusi adalah kita memisalkan suatu fungsi ke dalam suatu variabel. Nah, sebenarnya untuk substitusi itu nggak harus suatu fungsi ke suatu variabel, kan di sini kan U sama dengan Gx. Nah, di sini kita bisa misalin X ke suatu fungsi juga. Misalnya XGU. Nah, kita juga bisa misalin suatu variabel X ke suatu fungsi. Nah, salah satunya itu substitusi trigono. Substitusi trigono juga termasuk pemisalan X ke suatu fungsi. Nah, itu biasanya kalau trigono tuh G theta dia. Nah, untuk trigono tuh biasanya substitusinya tuh sin, sin theta, tan theta, atau secant theta. Ini tuh di substitusi ini tuh dilihat dari kalau misalnya biasanya tuh kita substitusi ini tuh kalau misalnya x kuadrat plus kalau misalnya x kuadrat plus bla 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 itu bisa substitusi tan. Kalau satu min x kuadrat bla 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 min x kuadrat atau bisa a dulu. Kalau misalnya a kuadrat min x kuadrat itu biasa kita substitusi sin. Baru kalau x kuadrat min a kuadrat itu baru substitusi secant. Jadi itu biasa hafalan aja sih. Kalau yang untuk substitusi, yang apa yang perlu kita substitusi? Kalau yang trigono ini. Kalau yang substitusi biasa itu biasa kita pakai itu yang variabel lain kita substitusikan ke suatu persamaan, ke suatu fungsi X. Nah, mungkin kita masuk ke contoh soal yang pertama ini. Nah, di sini integral 2x, x kuadrat plus 1 dipangkat 3 dx. Nah, di sini tuh kita bisa lihat kita perlu substitusi yang mana. Apakah kita substitusi yang ini atau yang ini? Di sini kan nampak kayak yang dalam sini kayak lebih ribet. Jadi mungkin kita bisa coba substitusi itu dulu. Sebenarnya yang kita perlu coba substitusi itu yang membuat nanti hasil akhirnya lebih gampang untuk kita integralkan. Nah, di sini kita coba substitusi U sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, turunan kita turunkan ini jadi DU sama dengan 2X dx. Nah, lalu kita substitusi ke dalam. Untuk 2x dx kan, ini kan 2x dx, berarti kita udah bisa ganti jadi du. Substitusi x kuadrat plus 1 u pangkat 3 du. Nah, ini kita udah dapat untuk kita pakai rumus dasar tadi, yaitu 1 per 1 plus 3 u pangkat 1 plus 3 plus c. Atau 1 per 4 u pangkat 4 plus c. Kita bisa substitusi u-nya itu x kuadrat plus 1, jadi 1/4 x kuadrat plus 1 pangkat 4 plus C. Nah, ini jawabannya untuk nomor 1. Dan jangan lupa untuk substitusi kembali dari ini kan U. Substitusi kembali ke X. Karena yang ditanya tuh X bukan U. Ini untuk soal yang pertama. Kalau ke contoh soal yang kedua, ditanya tentukan nilai A dari integral 1 per akar A kuadrat min X kuadrat pangkat 3 dx sama dengan ini. Nah, kita bisa coba hitung dulu integralnya. Integral akar A kuadrat min X kuadrat pangkat 3 dx. Nah, di sini kita nampak kayak yang tadi untuk substitusi trigono, bisa kita substitusi trigonometri. Kan di sini kan kayak nampak yang bentuk ini ya. Kalau nampak bentuk ini itu kita berarti bisa substitusi trigonometri. Nah, di sini kan A kuadrat min X kuadrat. Kalau misalnya yang bentuk ini kan lebih cocok kalau kita substitusikan sin. Maka di sini kita substitusikan sin theta. Dan dikalikan A X sama dengan A sin theta. Nah, kenapa ada A di sini? Biar nanti kita bisa tarik keluar A-nya. Oke, berarti kita turunin semuanya ini jadi dx sama dengan A cos theta d theta. Nah, kita tinggal substitusi ke dalam 1 per akar A kuadrat. X-nya kan A sin theta. Jadi min A kuadrat sin kuadrat theta dipangkat 3 dx. dx-nya itu A cos theta dikali A cos theta d theta. Nah, untuk yang bawah kita bisa tarik keluar A kuadrat 1 min sin kuadrat theta dipangkatkan 3 per 2 dikali A cos theta d theta. Nah, di sini kita A kuadrat dipangkat 3 per 2 itu bisa jadi A pangkat 3. Lalu 1 min X sin kuadrat kan bisa jadi cos kuadrat theta.
Ini. Nah, makanya kita ganti aja jadi cos kuadrat theta di pangkat 3 per 2 itu jadi cos pangkat 3 theta dikali A cos theta D theta. Jadi kita bisa dapat integral dari, kita coret A ini jadi 2, ini juga jadi 2. Jadi 1 per A kuadrat, 1 per cos kuadrat theta kan bisa jadi secant kuadrat theta D theta. Nah, untuk secant kuadrat theta kan bisa kita, integral secant kuadrat theta kan bisa kita dapat yaitu tan theta yang ada di rumus dasar sebelumnya. Ditambah C. Nah, kita udah dapat hasil integral tapi masih dalam bentuk theta. Kita masih perlu ubah lagi dalam bentuk ini, X. Nah, caranya, kan ini bentuk theta nih. Kita bisa pakai yang kita substitusi sebelumnya, yaitu X sama dengan A sin theta. Kita bisa dapat sin theta itu kan X per A. Di sini kita bisa pakai segitiga. Kalau sin theta itu kan depan per miring, jadi X ini A. Baru untuk dapat satunya lagi saya pakai teorema Pythagoras saja, ini akar A kuadrat min X kuadrat. Dan di sini kita bisa dapat tan tetanya. Tan teta berarti di sini depan per miring, berarti X per akar A kuadrat min X kuadrat. Jadi di sini kita bisa dapat 1 per A kuadrat, tan teta itu X per akar A kuadrat min X kuadrat plus C. Nah, kita bisa samain ini sama yang di atas ini. X-nya bisa X-nya bisa kita coret. Jadi kita dapatkan A kuadrat akar A kuadrat min X kuadrat itu sama dengan akar 8 min 4 X kuadrat. Kalau mau lebih mudah, kita bisa kuadratkan kedua sisi. Kita dapat A pangkat 4 A kuadrat min X kuadrat sama dengan 8 min 4 X kuadrat. Nah, kita bisa dapatkan A pangkat 6 min A pangkat 4 X kuadrat. Itu sama dengan 8 min 4 X kuadrat. Kita bisa dapat dua persamaan, A pangkat 6 itu 8. Nah, 8 sama A pangkat 4 itu 4. Nah, harusnya jawaban dari sini itu sama, yaitu A-nya akar 2. Di sini ini kan 4. 4 itu kan 2 kuadrat. Ya udah tinggal kuadrat bisa dicoret jadi A-nya 2 pangkat setengah atau sama dengan akar 2. Sampai di sini kita dapatkan A itu akar 2. Oke, mungkin ini untuk contoh soalnya. Mungkin kita lanjut aja ke contoh soal berikutnya. Nah, untuk integral tan X sama secant X. Mungkin untuk integral tan X, mungkin dari teman-teman ada yang udah hafal integralnya apa. Kayak sebenarnya tuh untuk ini kita nggak perlu hafal. Sebenarnya kita bisa cari sendiri untuk integralnya. Nah, cara carinya tuh kita bisa pakai metode yang sebelumnya. Nah, untuk yang integral tan X itu, tan X kan tuh sin X per cos X dx. Nah, di sini kita bisa pakai substitusi, metode substitusi, yaitu kita substitusi cos-nya ke suatu variabel lain, berarti U sama dengan cos X. Berarti DU itu min sin X dx. Nah, kita udah dapat ini. Berarti untuk sin X dx kita bisa ganti jadi U. Berarti integral min DU per U. Nah, kita udah dapat ini. Atau integral min 1 per U DU. Nah, kita kalau lihat integral 1 per U DU itu kan sama dengan min ln U plus C. Nah, kita tinggal perlu substitusi kembali U-nya ke dalam. Jadi min ln cos X plus C. Nah, sampai di sini kita udah dapat jawabannya. Tapi mungkin ya teman-teman ada yang kayak hafal, harusnya kan integral tan X itu ln secant X. Tapi kok di sini min ln cos X. Sebenarnya ini sama aja. Kita bisa pakai teorema logaritma yang kalau A suatu konstanta dikali log X. Itu ini konstanta bisa naik ke pangkat jadi log X pangkat A. Jadi kita bisa, ini kan min 1, bisa naik ke atas. Naik naik jadi cos X pangkat min 1, cos X pangkat min 1 kan 1 per cos X. Nah, makanya hasilnya sama, yaitu ln secant X plus C. Ini untuk integral tan X dx. Lalu untuk integral secant X dx itu agak lebih susah dikit untuk hitungnya, karena dia tuh gak kayak tan X yang bisa pecah gini. Dia pecah jadi 1 per cos X doang. Jadi kita perlu kalikan sesuatu biar kita bisa pakai metode substitusi. Nah, di sini tuh kita kalikan secant X plus tan X dibagi sama secant X plus tan X dx. Nah, di sini tuh kenapa kita berkali ini, karena nih kalau dicoret kan sama aja 1. Jadi kan gak, gak ngaruhi, tetap hasilnya secant X kok. Baru kita tinggal kali aja ke dalam
secant kuadrat X plus secant X tan X dibagi dengan secant X plus tan X dx. Nah, kita bisa pakai metode substitusi. Kita substitusi U sama dengan secant X plus tan X. Baru kita turunin kedua sisinya. Jadi DU sama dengan turunan dari secant X kan secant X tan X. Tambah sama turunan tan X kan secant kuadrat X. Baru jangan lupa ada dx-nya di sini. Nah, kita udah lihat secant kuadrat X plus secant X tan X dx itu kan ini. Ini kan DU. Ya udah kita ganti aja DU per U secant X plus tan X kan U. Nah, integral 1/U DU kan ln U. Jadi kita dapat ln U plus C atau sama dengan U-nya kita substitusi kembali ln secant X plus tan X plus C. Nah, ini untuk ya hasil integralnya integral secant X hasilnya ini. Nah, mungkin dari teman-teman udah hafal. Jadi memang untuk yang integral tan X, secant X, cosecant X, kotangen X itu memang nggak ada di rumus dasar sebelumnya. Tapi itu kita bisa hitung dengan cara ini. Untuk integral kotangen itu bisa cara yang hitungnya mirip tan X. Sama untuk integral cosecant, cara hitungnya mirip secant X. Nih, kalau misalnya teman-teman nggak mau hafal, udah banyak tuh hafal integral, kamu hafal yang ini juga bisa aja langsung pakai ini. Gak usah dihafal. Oke, next kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu integrasi parsial. Oke. Prema untuk integrasi parsial itu yang paling penting itu rumus ini. Integral U dV sama dengan UV min integral V du. Nah, ini kayak lebih gampang dipakai dibanding metode substitusi. Kita cuma perlu pakai rumus ini. Kita pilih yang awalnya kita perlu pilih U-nya apa, dV-nya apa. Lalu kita tinggal pakai rumus ini. Nah, mungkin langsung aja ke contoh soal. Integral X e pangkat X dx. Nah, di sini kita langsung aja pakai integrasi parsial. Yaitu dengan kita lihat di sini kita cara pemilihan U sama dV-nya tuh kalau lebih gampang kita lihat kalau misalnya ada yang diturunin tuh bisa hilang. Kalau di sini kan X kalau diturunin kan jadi 1. Makanya mending kita turunin X. Dibanding kalau kita turunin E pangkat X tetap E pangkat X integral X itu malah naik jadi X kuadrat. Makanya malah makin banyak itunya. Makanya kita untuk turunan kita pilih yang bisa bikin hilang sama kalau misalnya dua-duanya gampang diintegral. Kalau integral E pangkat X kan gampang. Integral X juga gampang. Nah, kalau misalnya dua-duanya gampang, kita pilih yang bisa hilang. Jadi di sini kan X, maka kita pilih U sama dengan X. Oh, DU sama dengan DX. Lalu dV-nya itu E pangkat X dx. Jadi integral dari E pangkat X itu kan tetap E pangkat X. Nah, plus C itu nanti di akhir aja, pas akhir ketemu dapat integralnya ini. Kita tinggal pakai rumusnya ini. Kita udah dapat U sama V-nya. Rumusnya itu kan U kali V dx pangkat X min integral V du pangkat X du-nya dx. Nah, kita dapat deng integral E pangkat X itu E pangkat X plus C. Nah, kita bisa tarik keluar E pangkat X. Jadi X min 1 plus C. Nah, ini untuk yang contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Integral X kuadrat ln X dx. Nah, di sini tuh yang cara pertama untuk parsial, lihat dulu apakah keduanya ini sama-sama gampang diintegral atau enggak. Di sini kan X kuadrat gampang nih diintegral, tapi ln X tuh diintegralnya lumayan agak ribet sedikit dibanding integral X kuadrat. Dan tapi kalau turunan X malah lebih gampang, makanya di sini kita pilih aja untuk dv-nya nanti X kuadrat. Karena ln X diintegral tuh agak susah. Nah, berarti kita pilih yang turunan atau U itu ln X di sini. Jadi turunan dari ln X itu super X dx. dv-nya itu X kuadrat dx. Kita bisa dapat V itu ini kan integral dx kuadrat tuh 1/3 X pangkat 3.
Nah, setelah dapat U sama V-nya, kita tinggal kali aja. U pakai rumus tadi, U kali V, berarti sepertiga S pangkat 3 ln X dikurang sama integral V du atau sepertiga X pangkat 3 kali seper X dx sama dengan sepertiga S pangkat 3 ln X dikurang sama sepertiga integral, dan ini bisa kita coret jadi X kuadrat dx, atau dapat sepertiga S pangkat 3 ln X dikurang sama integral X kuadrat itu sepertiga X pangkat 3 plus C. Kita dapat sepertiga S pangkat 3 ln X dikurang sama 1/9 S pangkat 3 plus C. Nah, sampai di sini aja harusnya udah benar kok. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih sederhana lagi, kita bisa tarik keluar 1/9 X pangkat 3. Itu 3 ln X min 1 plus C. Nah, sampai di sini untuk soal ini. Ini untuk jawabannya. Untuk soal untuk integral parsial memang nggak gitu susah. Memang yang dipentingin tuh harus pemilihan U sama pemilihan DV-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman cek udah pilih nih, ternyata agak susah pas keduanya ini, nah mungkin bisa coba ulang aja lagi, pilih U-nya yang lain sama DV-nya yang lain. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Tentukan integral E pangkat 3 X sin X dx. Nah, integral E pangkat 3 X sin X dx. Nah, di sini untuk pemilihan turunan sama integralnya tuh sama-sama gampang, sama-sama, dan nggak ada yang sama sekali, nggak ada yang hilang. Kalau ini sama-sama gampang untuk diturunin sama diintegralin. Sama untuk dan dua-duanya itu gak ada yang hilang. Sin X diturunin kan nggak akan pernah jadi satu. Pangkat 3 X juga nggak akan pernah jadi satu. Makanya di sini kita bebas mau pilih U-nya apa, DV-nya apa. Di sini aku pilih U-nya pangkat 3 X saja. Jadi kita dapat DU itu berarti 3 pangkat 3 X dx. Lalu kita pilih DV-nya. DV-nya tuh sin X dx. Nah, integral sin X kan cos X. Jadi min 3 cos X. Nah, kita tinggal masukin substitusi kembali. Jadi, U kali V berarti min pangkat 3 X cos X dikurang sama integral V du. Ini kan min jadi pos. Pos 3 pangkat 3 X cos X dx. Atau sama dengan integral atau sama dengan min pangkat 3 X cos X plus ini konstan bisa dikeluarin 3 integral pangkat 3 X cos X dx. Nah, yang ini kita integral ini, kita lihat kan masih bentuk yang mirip yang soalnya. Yang kita masih perlu parsialin sekali lagi, artinya kita perlu parsialin lagi. Nah, untuk pemilihannya masih sama. U, U-nya tuh pangkat 3X. Nah, kalau misalnya teman-teman awalnya U-nya pilih sin X. Nah, untuk yang kedua tuh U-nya pilihnya yang lain. Yang cos X, jangan yang pangkat 3X. Kalau misalnya pakai yang lain nanti balik lagi dia ke awal, dia langsung nanti kayak kecoret dia langsung balik ke yang ini. Jadi diusahakan tetap pemilihannya itu sama, misalnya U-nya awalnya pangkat 3X, berarti nanti U-nya juga pangkat 3X. Baru kalau tadi U-nya sin X, ya udah berarti U-nya di sini cos X. Lalu kita bisa dapat DU-nya tuh 3 pangkat 3X dx. Nah, dv-nya di sini itu cos X dx. dv sama dengan integral cos X apa sin X. Nah, udah dapat, kita substitusi lagi ke dalam. Tambah 3 integral pakai rumus U kali V. Jadi pangkat 3X sin X dikurang sama integral V du. V di sini sin X. U-nya 3. Berarti 3 sin X pangkat 3X dx. Nah, kita bisa kali masuk dulu. Kali masuk 3 jadi 3 pangkat 3X sin X min 9 integral sin X pangkat 3X dx. Nah, kita udah dapat ini. Soalnya kan integral pangkat 3X sin X dx. Nah, di sini kita dapat dua persamaan yang sama di sini. Nah, di sini kita bisa gabungin. Jadi ini pindah ke sana jadi 10 integral pangkat 3X sin X dx sama dengan 3 pangkat 3X sin X min pangkat 3X cos X. Kita dapat integral pangkat 3X sin X dx itu sama dengan 3 pangkat 3X sin X min pangkat 3X cos X dibagi
10. Nah, ini untuk soal ini. Terus soal ini mungkin nggak susah-susah amat juga. Yang penting nih konsisten aja semua pengerjaannya. Sama ketelitian pas perhitungan atau ada silap aja. Untuk soal-soal kayak yang E pangkat 3 X, X ini sebenarnya kalau sering di latihan tuh saya udah sering ketebak ini nampak ini nanti kalau misalnya yang kayak gini tuh nampak polanya pasti akhirnya ada ini, ada bentuk ini lagi. Oke, next kita masuk ke metode selanjutnya yaitu integral pecah parsial. Nah, untuk pecah parsial itu kita pakainya yang rasional. Yang di sini tuh yang rasional dulu. Nah, bentuknya itu PX per QX. Nah, untuk tipenya ada dua, yaitu sejati sama tak sejati. Yang sejati itu kalau misalnya PX lebih kecil dari QX. Tak sejati itu kebalikannya kalau misalnya PX itu lebih besar sama dengan QX. Contohnya kalau misalnya X pangkat 4 sama X pangkat 2. Ini itu tak sejati. Kalau misalnya X per X kuadrat, misalnya ini. Nah, ini tuh sejati. Oke, next. Masuk ke teorema dulu. Ke yang sejati dulu. Nah, kalau sejati itu ada beberapa kasus. Kasus pertama kalau misalnya PX-nya itu K kali turunan QX. Nah, ini itu kenapa bisa langsung gini? Karena kita bisa pakai metode substitusi. Itu kalau misalnya kita substitusi QX itu ke U. Nah, berarti turunan dari ini kan Q aksen X, DX sama dengan DU. Nah, kalau misalnya PX itu K Q aksen X, berarti kan di sini kan kita bisa ubah integralnya jadi 1/U DU. Nah, ini kan dapat ln U. Maksudnya kan ada K, berarti K ln U plus C dengan U-nya itu QX. Maka di sini tuh bisa rumus seperti ini datang. Ini kalau nggak usah hafal juga apa-apa, bisa pakai substitusi saja. Lalu kasus lain, kalau misalnya kasus dia tuh nggak turunannya ini, kita tinjau akar-akar dari QX-nya. Nah, itu ada 4 jenis. Kalau yang pertama, semua real dan berbeda. Yang kedua, semua real dan ada yang sama. Yang ketiga tuh ada akar tidak real berbeda. Dan yang terakhir ada akar tidak real yang sama. Mungkin kita tinjau satu-satu rumusnya apa aja. Yang pertama, kalau misalnya semua real dan berbeda. Contohnya QX tuh KX X min 1, X1, X min X2, sampai X min XN. Itu nanti kita bisa pecah PX per QX-nya bisa jadi A1 per ini sampai AN. Nah, kita bisa misalin itu. Nanti baru kita hitung untuk bisa dapat A1, A2, sampai AN-nya. Untuk cara perhitungannya itu nanti biasanya kita kali semuanya dengan penyebutnya ini. Jadi misalnya nih QX kan ini, berarti kita kali semua dengan QX. Jadi A1 ini kan ya A1 kali X min X2 sampai X min XN ditambah A2 dikali X min X1 X min X3 sampai XN sampai bla bla bla. Nanti kita bisa dapat sampai AN. Nanti kita hitung A1, A2 sampai AN yang kita dapetin nilainya dengan cara membandingkan PX ini dengan sini. Ini untuk yang semua real dan berbeda. Kalau semua real dan berbeda tuh yang penting di sini A1, A2 sama bawahnya tuh gini. Tapi kalau misalnya selanjutnya tuh semua real dan ada yang sama, contohnya nih X min X1-nya sama. Nah, itu nanti bedanya tuh di bawah sini. Tadi kan X min X1-nya muncul sekali doang. Kalau di sini jadi muncul sebanyak pangkatnya. Contohnya di sini X min 1 pangkat 3. Ini contohnya X min tengah X min 2 di sini. Contoh atasnya X min plus 3. Nah, ini kita pecah dia jadi A pangkat X min 1 ditambah B X pangkat min 1 kuadrat ditambah C X pangkat min 1 pangkat 3 tambah D per X min 2. Nah, kita pecah sebanyak ini. Ini pecahnya sebanyak pangkatnya. Kalau yang ini tetap sama. Sekali doang. Nah, ini kalau misalnya ada yang sama. Kalau misalnya beda semua kan jadi cuma muncul sekali, muncul sekali. Next, kalau misalnya ada akar yang tidak real dan berbeda. Kalau misalnya tidak real tuh contohnya kayak X kuadrat min 2X plus 2 dikali dengan X min 1. Nah, ini X plus 3. Nah, contohnya kayak gini. Nah, itu atasnya itu kita bisa misalin A X plus B per X kuadrat min 2X plus 2 ditambah sama C per X min 1. Nah, bedanya kalau misalnya ada yang
ada yang tidak real. Nanti dia atasnya tuh jadi ada X di atasnya. Karena di sini juga ada X. Nah, lalu kalau misalnya ada yang sama, itu juga sama kayak yang sebelum. Kalau yang real yang sama tuh nanti misalnya kayak tadi X plus 3 per X kuadrat min 4X. Contohnya X kuadrat plus 2X plus 2 kayak tadi. Ini tuh di kuadrat dikali X plus 1 kan. Nah, kita bisa misalnya AX plus B per X kuadrat plus 2X plus 2 plus CX plus D per X kuadrat plus 2X plus 2 di kuadrat. Jadi ini sama. Jadi ini nanti akan muncul sampai banyak, berapa banyak pangkatnya. Ini caranya masih sama kayak yang sebelumnya. Next, kita masuk ke kalau yang tak sejati. Nah, kalau misalnya dia tak sejati, berarti kan atas pangkatnya tuh lebih besar dari bawah. Nah, caranya itu kita harus pecah dia dulu sampai pangkatnya lebih kecil. Nah, contohnya tuh itu X pangkat 4 per X pangkat 2 plus 1 nih contoh. Nah, kita ubah dulu pangkatnya, kita pecah turunin pakai cara yang ini, biar hasilnya bisa lebih kecil. Nah, caranya tuh ada dua sih sebenarnya. Bisa pakai yang X pangkat 4, kita kalikan X kuadrat di sini, berarti tambah X kuadrat. Baru kalau yang kayak X pangkat 4 kayak gini, ini tuh biasanya lebih gampang. Kita bisa pakai Horner atau pakai yang pembagian biasa yang kayak gini. Yang pembagian yang mungkin diajari pas SMA. Yang pembagian ini. X pangkat 4, ini X kuadrat plus 1. Ini cara baginya tinggal kali X kuadrat. Jadi X pangkat 4 plus X kuadrat dikurang jadi min X kuadrat. Baru di sini min X kuadrat ya min 1. Jadi min X kuadrat min 1. Jadi turunnya 1. Berarti turunan dari ini, hasilnya pembagian dari ini itu nanti dapatnya X kuadrat min 1 plus 1 per X kuadrat plus 1. Nah, itu nanti kita bisa pecah ini. Nah, ini kebetulan angka atasnya nih jadi 1. Tapi kalau misalnya dia X, nah nanti kita bisa pakai pecah parsial lagi. Kayak sebelumnya. Yang penting nanti SX per QX itu nanti bentuk sejati dia nanti. Dengan SX angkanya lebih kecil daripada QX. Oke, mungkin kita bisa masuk ke contoh soal aja. Di sini kita bikin yang nomor nomor 3 terlebih dahulu. Nomor 2 dulu. Yang nomor 2 tuh bentuknya, kalau yang nomor pertama kenapa kita skip dulu, karena dia tuh bentuk yang pangkat bawahnya ini, itu kita agak bisa pecah. Kenapa tahu? Kenapa kita tahu itu, kita cara mau mastiin kalau dia tuh bentuknya tuh dia tuh gak bisa kita pecah bentuk ini. Itu caranya kita bisa cari diskriminannya dulu, yaitu B kuadrat kurang 4AC. Nah, B-nya itu kan min 2, 4. Min 4 kali 3 plus kali 5. Nah, ini kan negatif tuh. Negatif berarti dia tuh irasional atau tidak real ininya, akar-akar tidak real. Nah, berarti kalau akar-akarnya tidak real, berarti kita nggak bisa pecah dia lagi. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa kita pecah, kita nggak bisa pakai metode pecah parsial untuk soal ini. Jadi itu nanti kita kerjakannya nanti dulu. Kita bikinnya nomor 2 ini. Dan di sini kita lihat bentuknya itu kan tidak sejati ya, atau atasnya pangkatnya lebih besar dari bawah. Nah, di sini kita cara mengakalinya, kita bisa pakai pembagian kayak tadi. Nah, untuk pangkat yang ini kita bisa pakai cara, nggak pakai yang ini juga bisa. Kalau yang ini caranya tinggal x pangkat 4 plus x min x plus 1 dibagi sama x pangkat 3 plus 1. Nah, di sini kita kan bisa pecah jadi x di plus 1 min x per x pangkat 3 plus 1. Nah, di sini kan kita kenapa hasilnya jadi gini. Sebenarnya hasilnya itu sama aja kayak atas. Ini kenapa bisa gini? Karena ini kita bisa pecah. X pangkat 4 plus X per X pangkat 3 plus 1 kan jawabannya X. Jadi kalau kita kali X ke, kalau ini kali X ke sini kan jadi atas. Makanya kita bisa dapat X. Plus sama ini sisanya. Nah, kalau kita coba pakai yang bagi yang di atas ini, kita hasilnya harusnya sama dengan X pangkat 4
plus 1 dari X pangkat 3 plus 1. Kita kalikan X, dapat jadi X pangkat 4 plus X. Nah, kita kurangi. X pangkat 4 dicoret, baru 0 min X plus 1. Nah, kita dapat, deng. Hasilnya tuh X plus 1 min X per X pangkat 3 plus 1. Hasilnya kan sama. Nah, setelah kita dapat ini, kita lihat tuh yang ini. Yang ini kan bisa kita pakai, udah jadi bentuk sejati dia udah jadi bentuk sejati. Jadi kita udah bisa pakai pecah pecah parsial tadi. Ya udah, kita bisa pecah dulu 1 min X per X pangkat 3 plus 1. Tapi akar-akar untuk X pangkat 3 plus 1 itu apa? Kita bisa pecah dulu jadi X plus 1 dikali X kuadrat min X plus 1. Nah, di sini kenapa bisa tahu dapat ini itu biasanya tuh hafalan aja untuk yang X pangkat 3 plus 1. X pangkat 3 plus 1 sama X pangkat 3 min 1 tuh pecahannya bisa dihafal. Yaitu X pangkat 3 plus 1 tuh bisa dipecah dari X plus 1 dikali X kuadrat min X plus 1. Kalau X kuadrat 3 min 1 tuh X min 1, X kuadrat plus X plus 1. Nah, bedanya tuh 1 plus 1 min di sini aja. Jadi setelah kita dapat pecah ini, kita bisa pakai metode-metode sebelumnya, yaitu yang kita bisa misalin A per X plus 1 ditambah, ini harus BX plus C. Karena kan ini bentuk tidak real. Jadi X kuadrat min X plus 1. Lalu kita bisa kalikan semuanya dengan QX ini bawah sini, yaitu ini dapat A X kuadrat min X plus 1 tambah BX plus C X plus 1. Nah, di sini kita bisa pakai dua cara ini untuk dapat A sama B-nya. Yang pertama itu kalau misalnya kita kalikan A ke dalam sini, ke dalam, baru ini kita kali-kali-kali. Kalau kali-kali ini nanti kita samain koefisien dari X kuadrat, samain koefisien dari X, samain koefisien dari konstantanya. Nah, itu bisa. Tapi kita bisa pakai cara kedua, yaitu kita bisa substitusi aja X sama dengan berapa untuk ke dalam sini. Nah, di sini aku bisa substitusi X sama dengan min 1 ke dalam. Jadi kita dapat 1 min 1 itu 2, sama dengan substitusi min 1 di sini. Min 1 dikuadrat 1, min 1 plus 1A. Nah, ini kalau kita substitusi min 1 di sini kan hasilnya 0. Jadi kita dapat A itu 2. Dan next kita bisa, lihat nih, ini 3A. Ini 3. Jadi kalau kita masukin min 1 kan 1. Min 1 kali min 1, 1 plus 1 berarti 3. 3A. Berarti A di sini 3 per 2. Lalu kita bisa substitusi X yang 0. 1 min 0, 1. 0 min 0 plus 1. A-nya kan 3 per 2. Tulis saja. 3 per 2. 2 per 3. 2 per 3. Nah, masukin A-nya 2 per 3. Ditambah, masukin 0. C, 0. Berarti di sini dapat C. Kita dapat C-nya tuh sepertiga. Baru kita bisa substitusi X sama dengan 1 lagi. 1 min 1 itu 0. Baru masukin 1 min 1. 0 tambah 1. A-nya berarti 2 per 3. 2 per 3 ditambah, masukin 1 B. Plus sepertiga dikali 2. Nah, kita bisa dapat, ini kan jadi min 2 per 3. Min 2 per 3 sama dengan 2 dikali B plus sepertiga. 2 bisa kita coret 1. Jadi kita dapat B-nya tuh min 2 per 3. Nah, kita yang untuk substitusi ini kita sebenarnya bebas mau substitusi apapun angka ke dalam persamaan ini. Karena X di sini kan nilainya sama X semua. Jadi kita kalau misalnya mau substitusi X-nya 2, 3, 4, 1/5 itu semuanya boleh. Bebas. Yang penting tuh substitusinya yang menggampangkan, yang memudahkan kita perhitungan mencari A sama B-nya. Di sini kebetulan yang memudahkan tuh ini min 1, 0 sama 1. Nah, kalau teman-teman mau pakai cara yang pertama tadi juga sama, harusnya hasilnya tuh sama. Nah, kita udah dapat ini, kita tinggal substitusi ini ke dalam. A-nya kan 2 per 3 jadi 2 per 3X plus 1 ditambah min 2X plus 1 per 3X kuadrat min X plus 1. Nah, sudah dapat nih untuk cari yang nomor 2 ini. Nah, kita dapat integral X pangkat 4 plus 1 per X pangkat 3 plus 1 dx itu sama dengan integral 2 per 3 X plus 1 dx ditambah sama min 2X plus 1 per 3 dikali X kuadrat min X plus 1 dx. Nah, kita udah dapat ini. Kita mau integralin ininya. Pertama kita karena bisa pakai sifat
Integral kalau penjumlahan bisa kita pecah jadi integral 2 per 3 di konstan 1 per x plus 1 dx ditambah sama integral di sepertiga bisa kita pecah jadi integral bisa keluarin jadi min 2x plus 1 per x kuadrat min x plus 1 dx. Nah, di sini untuk 1 per x plus 1 itu integralnya kan ln x plus 1. Nah, lalu yang untuk yang ini kita bisa pakai kita sebenarnya bisa pakai teori uji turunan dari ini dulu apakah turunannya itu sama seperti yang di atas. Nah, turunannya itu turunan dari x kuadrat. Kita bisa buat d pada x dari x kuadrat min x plus 1 itu kan sama dengan 2x min 1. Nah, ternyata tuh sama dengan di atas. Bedanya di atas kali min 1. Sudah di sini kita bisa kali min 1 dulu dari 2x min 1 per x kuadrat min x plus 1 dari dx. Di sini kita bisa pakai rumus sebelumnya. Kalau nggak mau pakai rumus, kita bisa pakai substitusi. Jadi kalau kita pakai rumus, kita bisa dapat ini min 1 kali sepertiga kan bisa kita keluarin jadi min sepertiga. Min sepertiga, ini bisa jadi ln x kuadrat min x plus 1. Nah, karena ini turunan dari bawahnya. Jadi kita bisa langsung jadikan ln ini. Sampai sini aja sudah benar, tapi kalau mau disederhanain lagi, kita bisa tarik keluar sepertiga, dan kita bisa pakai teorema logaritma lagi. Kalau misalnya ada log A plus log B, itu jadi log A kali B. Kalau misalnya log A min log B, itu bisa dapat log A per B. Makanya di sini kan min. Kita bisa dapatkan ln, ini kurang berarti dibagi. Nah, tapi ini kan bedanya ini 2, ini 1. Jadi 2 di sini kita masukin aja dulu jadi pangkat pakai teorema logaritma sebelumnya. Jadi x plus 1 di kuadrat dibagi sama mutlak x kuadrat min x plus 1. Nah, ini lebih lebih ringkasnya, lebih sederhananya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau nggak ada, next kita ke contoh soal yang nomor 3 dulu. Nah, untuk contoh soal nomor 3 itu integral e pangkat x per e pangkat 2x plus e pangkat x min 2. Nah, ini kita bisa, karena ini semuanya kan dalam bentuk e pangkat x, kita bisa otak-atik dikit biar dia tuh bentuk jadi pecah parsial, karena kan ini bentuk pecahan. Nah, caranya kita bisa substitusi dulu, u sama dengan e pangkat x. Nah, berarti kita dapat du tuh e pangkat x dx. Berarti untuk e pangkat x dx kita bisa langsung ganti aja du per e pangkat 2x itu berarti u kuadrat ditambah u min 2. Nah, di sini kan kita bisa pecah. Jadi kita udah dapat bisa pecah parsial. U kuadrat plus u min 2 kan bisa jadi u plus 2 kali u min 1 du. Nah, di sini kita bisa pakai pecah parsial. Nah, kita bisa di sini kita bisa misalin a per U plus 2 ditambah B per U min 1. Nah, 1 sama dengan kita kali A U min 1 plus B U plus 2. Nah, kita bisa pakai teori sebelumnya itu U kita bisa masukin 1 ke dalam. Jadi 3B berarti B sama dengan sepertiga. Lalu kita bisa masukin U sama dengan minus 2 ke dalam. Kita dapat 1 sama dengan minus 3A atau A sama dengan min sepertiga. Kita bisa dapat integral dari A-nya min sepertiga, jadi min 1 per 3 U plus 2 plus 1 per 3 U min 1. Dan jangan lupa DU. Nah, untuk integralnya ini kita bisa pakai sifat, kita tinggal pecah aja integral. Dan konstan bisa keluar, min sepertiga integral 1 per U plus 2 DU ditambah sepertiga integral 1 per U min 1 DU. Nah, untuk integral 1 per U plus 2 DU, itu kan bisa jadi ln. Dan U plus 2 ditambah sepertiga ln U min 1 plus C. Nah, jangan lupa substitusi kembali U-nya itu E pangkat X. Dan E pangkat X plus 2 plus sepertiga ln E pangkat X min 1 plus C. Sampai di sini aja harusnya sudah benar. Tapi kalau mau buat lebih sederhana lagi, kayak bisa pakai teorema sebelumnya, yaitu kita tarik cos sepertiga lalu ln. Yang atasnya tuh E pangkat X min 1 per E pangkat X plus 2 plus C.
Nah, ini untuk soal yang nomor 3. Itu harusnya ini juga nggak sulit karena dikarenakan kita hanya perlu memisalkan aja e pangkat X. Oke, next kita ke soal yang pertama ini. Mungkin aku kasih waktu 1 menit dulu untuk teman-teman lihat dulu. Mana tuh ada kepikiran mau mau masukin apa ke utara buat yang nomor 1 ini. Nih, mungkin kita langsung jawab soal ini. Nah, di sini kan tadi udah diketahui kalau misalnya bawah ini itu nggak bisa kita faktorkan, nggak bisa kita faktorkan karena akar-akarnya itu tidak real. Nah, cara kita ngerjain ini kita nggak bisa pakai pecah parsial. Makanya kita em, trik pertama itu kita pikir turunan dari bawahnya dulu. Itu seperti yang tadi kita cek turunan dari bawahnya tuh apa. Nah, yaitu dx dari 3x kuadrat min 2x plus 5. Turunan ini kan 6x min 2. Nah, kita buat atasnya ini biar 6x min 2 ini biar bisa kita istilahnya tuh dapat kayak rumus sesuai rumus tadi deh. Makanya itu langkah awalnya tuh kita buat ini. X ini jadi 6x min 2. Nah, caranya kita ubah aja dulu dia 6x min 2. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ubah dia 6x min 2 kan berarti beda nih sama ekspresi itu nggak boleh. Jadi kita perlu kali dengan suatu konstan 1/6 kali kita kali 1/6 biar dia tetap X. Nah, kalau kita kali masuk ini contohnya 1/6 kali 6x min 2 kita kan dapatnya X min sepertiga. Nah, masih ada min sepertiga di sini padahal tuh nggak ada di sini. Nah, berarti kita harus plus sepertiga biar dia tuh tetap nggak ada tetap X di sini. Nah, nah, kita udah dapat seperti ini. Kalau berarti ini udah boleh karena kalau kita masukin dia hitung balik tuh hasilnya kan X tetap. Nah, berarti kita tetap boleh taruh seperti ini. Lalu bawahnya tetap sama, plus 5 dx. Nah, kita pakai sifat integral kalau misalnya penjumlahan bisa kita pecah. Yang pertama itu 1/6 konstan. Jadi 1/6 integral 6x min 2 per 3x kuadrat min 2x plus 5 dx. Ditambah sama integral sepertiga bisa kita keluarin sepertiga 1/3x kuadrat min 2x plus 5 dx. Nah, untuk yang sini kan bisa pakai rumus sebelumnya tuh, karena atasnya tuh kan turunannya dari bawahnya. Berarti kita bisa langsung jadi 1/6 ln 3x kuadrat min 2x plus 5. Nah, plus sebelahnya nih, itu sepertiga integral 1/3x kuadrat min 2x plus 5 dx. Nah, mungkin kita buat dulu yang sebelah ininya. Integral 1/3x kuadrat min 2x plus 5. Mungkin dari teman-teman langkah awal untuk buat soal yang ini kan nih kalau kita pikir ini kan udah gak bisa difaktor ya gimana kita hitungnya kita bisa mengakali ini dengan karena ini bentuknya kuadrat kan kita buat jadi bentuk kuadrat ini tambah bla 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 atau gak kurang bla 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 biar kita bisa pakai teori pakai trik substitusi trigono kalau kita bentuk ini kita bisa pakai substitusi trigono
Nah, kita ubah dulu ini ke dalam bentuk ini. Bla 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 dikuadrat tambah bla bla bla. Makanya di sini cara kita mengubahnya tuh pakai di sini kita lihat dulu. Ini kan 3x kuadrat. Kalau kita mau ubah ke bentuk ini di kuadrat, nah berarti biar tetap sama nih 3x kuadrat, berarti kita depannya tuh harus akar 3x. Biar kalau ini di kuadrat, hasilnya tetap 3x kuadrat. Lalu untuk tengahnya, untuk yang ini plus atau min ini, kita lihat di tengah ini min 2x. Nah, ingat depannya itu udah akar 3. Berarti kita harus 2 kali akar 3 dikali sesuatu yang hasilnya tuh harus min 2. Biar biar tetap waktu di kuadrat tuh hasilnya tetap ada min 2x di sini. Nah, sesuatu ini itu ya min seperakar 3. Biar kalau misalnya min seperakar 3 dikali ini kan dapat min 2. Makanya di sini itu min seperakar 3. Berarti akar 3x min seperakar 3 di kuadrat. Nah, kita bisa tahu kalau misalnya yang dalam kuadratnya itu ini. Nah, kita coba dulu kalau kita kuadratin. Kan kita dapat ini jadi 3x kuadrat. Min 2x. Nah, ada benar nih, depannya udah sama. Bedanya di belakang, tambah sepertiga. Nah, ini kan baru tambah sepertiga. Padahal kita maunya tuh plus 5. Nah, berarti kita perlu tambah lagi 14 per 3. Biar sama. Dapat 5, 14 per 3 tambah sepertiga kan 15 per 3. Kan itu 5. Kan hasilnya sama. Nah, kita udah bisa ubah bentuknya jadi akar 3x min seperakar 3 di kuadrat ditambah 14 per 3 dx. Nah, setelah kita ada ubah ke dalam bentuk ini, kita udah bisa tuh pakai substitusi trigono. Karena kan bentuknya udah kayak gini. Bentuknya udah kayak yang mirip yang a kuadrat, x kuadrat, plus x kuadrat, min a kuadrat, plus x kuadrat, plus a kuadrat. Nah, bentuk ini bedanya nih kan x. Ini a. Ini a ini udah sama, tapi bedanya nih x-nya kita bisa. X-nya ini, full. Oke. Nah, makanya di sini kita substitusi deh akar ininya. Akar 3x min seperakar 3 tuh ke trigono. Nah, di sini kan kita bisa pakai substitusi trigono kan ada 3. Sin, tan, sama sekan. Nah, kita bisa pakai yang sebelumnya. Kalau pengurangan kalau misalnya satu kurang ini fx kuadrat itu sin. Baru kalau misalnya fx kuadrat min 1 itu sekan, kalau misalnya jumlah itu tan. Dan di sini kan jumlah. Jadi kita bisa pakai substitusi yang tangen. Makanya kita substitusi akar x min 1 per akar x itu ke tan. Tan theta. Di sini kita bisa turunin akar x turunan dari ini. Itu akar 3 dx sama dengan secant kuadrat theta d theta. Karena turunan tan kan secant kuadrat theta d theta. Lalu kita bisa dapat dx itu sama dengan 1 per akar 3 secant kuadrat theta d theta. Kita perlu ingat substitusi. Kalau kita cuma substitusi tan ke dalam sini, kan nanti kita dapatnya cuma tan kuadrat theta plus 14 per 3. Nah, padahal kalau ini kan kita nggak bisa otak-atik apa tuh. Yang bisa kan kalau tan kuadrat theta plus 1. Makanya di sini kita perlu kalikan tan theta ini ya. Tan theta ini akar 14 per akar 3. Biar di kuadrat nih hasilnya 14 per 3. Biar tan theta ini bisa ubah ke yang lain. Nah, jadi depan sini harus ada akar 14 per akar 3 secant kuadrat theta di theta. Baru ini jadi akar 14 per 3 secant kuadrat theta d theta. Kita tinggal masukin aja ke dalam persamaan. Akar x minus 1 per akar 3 itu kan ini. Dikuadratkan jadi 14 per 3 kan kuadrat theta plus 14 per 3. Ini kan bisa jadi 14 per 3 secant kuadrat theta. Nah, udah dapat. Kita bisa jadikan 14 per 3 secant kuadrat theta dikali dengan dx-nya itu akar 14 per 3 secant kuadrat theta d theta. Coret. Kita dapat dicoret juga 1 per akar 14 integral 1 dari d theta atau 1 per akar 14 theta. Nah, kita dapat theta ini.
Tapi kan kita maunya dalam bentuk X. Makanya di sini kita ubah dulu yang kita tadi substitusi. Ini kita ubah. Ini kita kali akar 3 kedua sisi jadi 3x min 1 sama dengan akar 14 tan theta. Dapat tan theta itu 3x min 1 per akar 14. Kita bisa dapat theta itu arcos tan 3x min 1 per akar 14. Nah, kita substitusi ke dalam jadi 1 per akar 14. Arcos tan 3x min 1 per akar 14. Nah, setelah dapat ini tuh masih belum selesai, masih harus substitusi kembali ke persamaan ini. Ntar kita coba tarik. Nah, kita perlu substitusi ke dalam ini lagi. Nah, sepertiga dikali 1 per akar 14 arcos tan dari 3x min 1 per akar 14 atau tambah C. Jangan lupa tambah C-nya sama dengan 1/6 ln 3x kuadrat min 2x plus 5 tambah 1 per 3 akar 14 arcos tan 3x min 1 per akar 14 tambah C. Nah, ini untuk yang soal nomor 1 ini. Jujur yang ini agak lebih panjang sama agak lebih ribet dikit. Nah, rata-rata banyak yang kejebak tuh yang nggak kepikiran tuh yang bikin ini. Dia tuh kayak setelah ini dia bingung mau ngapain. Nah, kita ingat aja kalau yang bentuk gini itu bisa diubah jadi bentuk gini itu bisa diubah jadi bentuk substitusi trigono. Bisa pakai metode itu. Itu untuk soal ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada mungkin kita lanjut lagi ke integral fungsi irasional. Dan di sini kan untuk integral fungsi irasional itu ada 3 bentuk yang dibahas di sini, yaitu bentuk akar x kuadrat plus bx plus c sama bentuk akar x plus a per x plus b sama bentuk irasional satu suku. Itu maksudnya kayak contohnya akar x pangkat 6 atau akar pangkat 3x atau akar pangkat 2x. Nah, terus itu satu suku. Nah, di sini tuh ada rumus-rumusnya untuk cari ini. Yang pertama, yang bentuk akar AX kuadrat tambah BX plus C. Itu ada dua rumus, yaitu X akar A plus Y atau XY plus akar C. Ini pemisalan misal ini sama dengan ini sama misal ini sama dengan ini. Itu jika A lebih besar dari 0 dan jika C lebih besar dari 0. Nah, di sini untuk bentuknya ini, jujur aku untuk memisalkan ini ke dalam bentuk ini tuh membuat menurut aku caranya tuh makin panjang. Kayak gak efektif menurutku. Soalnya di UTS juga kan rata-rata waktu yang kita ada kan cuma 2 jam ya. Jadi kalau yang pakai cara ini tuh panjang banget dan makin ribet. Makanya di sini aku untuk yang bentuk ini tuh ada cara yang lebih mudah, yaitu kita bisa pakai bantuan substitusi trigonometri. Dan cara ini legal juga dipakai di UTS ya. Bisa kamu mau pakai cara ini, cara substitusi trigono, daripada cara yang irasional ini juga legal dua-duanya. Kok mau pakai yang ini boleh, yang hafal rumus ini, atau mau pakai substitusi trigono juga boleh, sama-sama legal. Nah, cara yang untuk cara substitusi trigono itu mirip yang sebelumnya, yang bentuk AX kuadrat plus BX plus C ini kita ubah dulu ke dalam bentuk ini di kuadrat plus bla bla bla. Baru ininya tuh kita ubah ke trigono, ke trigonometri, baru nanti hasil perhitungannya pasti dapat. Nah, mungkin aku contohinnya nanti di contoh soal aja yang untuk bentuk ini. Jujur untuk bentuk ini, mending pakai substitusi trigono karena lebih hemat waktu dan efisien dibanding pakai cara ini. Lalu untuk bentuk kedua, nah untuk bentuk kedua ini, kita hanya perlu substitusi ini full semua ke dalam bentuk suatu variabel lain. Nah, nanti itu setelah kita substitusi ini, kita jadikan X sama dengan bla 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 dalam bentuk Y baru kita turunin. Nah, kalau untuk yang bentuk gini itu gak ada cara lain. Memang pakai yang kayak gini memang panjang dan memang agak ribet. Soalnya ini gak ada cara yang bisa lebih pendek dibanding cara ini. Memang harus dibanding soal sebelumnya tuh yang ini bentuknya ya bentuk yang akar X kuadrat plus BX plus C itu bisa pakai bantuan
substitusi trigono biar lebih gampang. Tapi kalau yang bentuk ini tuh gak ada. Yang kayak gini memang harus pakai pakai substitusi ini. Lalu untuk bentuk irasional satu suku. Nah, untuk irasional satu suku ini juga sama aja, tinggal misalkan yang eh, akar ini yang paling kecil, n-nya yang paling kecil ke suatu variabel y. Nah, mungkin biar lebih paham kita masuk aja ke contoh soal. Ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini kan ada bentuk nih. Ini ada bentuk x kuadrat min 6x plus 5. Kalau misalnya kita pakai yang rumus ini, sih panjang banget untuk menyelesaikan soal yang ini. Padahal kalau misalnya pakai substitusi trigono itu kayak cuma beberapa langkah lebih singkat dibanding itu. Nah, di sini aku bisa contohin yang substitusi trigono. Nah, caranya kita ubah ini ke bentuk ini kuadrat ditambah ini, atau ini kuadrat dikurang ini. Nah, caranya kita ubah dulu. Ini akar 1/(x-3), integral 1/(x-3) akar. Nah, di sini kan kita bisa pakai teori yang x di sini, x kalau dikuadrat ke x kuadrat min apa hasilnya, atau 2 kali apa yang hasilnya tuh 6 ya 3. Maka di sini tuh x, x, x min 3 dikuadrat. Nah, x min 3 dikuadrat. Baru kita hit x min 3 dikuadrat itu apa? X kuadrat min 6x plus 9. Nah, ini plus 9. Padahal di soal itu cuma ada sampai plus 5. Nah, ya udah, berarti di sini kita perlu minuskan dengan 4. Biar dia juga balik ke 5. Maka di sini kita minus 4 dx. Nah, kita udah dapet nih fungsi ini. Jadi kita tinggal substitusikan trigono aja. Tinggal x min 3 itu kita substitusikan ke suatu fungsi trigonometri. Nah, di sini kan bentuknya yang seperti yang udah aku bilang yang tadi. Kalau misalnya fx kuadrat min a kuadrat itu sekan. Kalau kalau fx kuadrat plus a kuadrat itu tangen. Kalau misalnya a kuadrat min fx kuadrat itu sin. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau ini, mau kosekan, ini kotangen, ini kos juga gak apa-apa. Tapi ini yang paling umum dipakai. Sekan, tan, sama sin. Nah, untuk soal-soal, untuk yang biasa sering dipakai. Oke. Makanya di sini kita kan bentuknya sekan tuh tadi. Makanya kita tinggal misalkan sekan. Nah, tapi nggak boleh langsung second doang, karena di sini kan 4. Kita bisa substitusi. Jadi kita perlu taruh 2 di sini. Biar kalau misalnya di kuadrat hasilnya, kita bisa lebih mudah. Di sini tinggal diturunin dx sama dengan turunan x min 3 dx. Turunan dari secant tuh secant theta, tan theta, d theta. Nah, kita tinggal substitusi lagi ini ke dalam. Jadi x min 3 tuh 2 secant theta. Baru turun akar dari x min 3 di kuadrat tuh 4 secant kuadrat theta min 4 dx itu 2 secant theta tan theta d theta. Integral 2 secant theta coret. Baru akar 4 secant kuadrat theta min 4 itu kan bisa jadi 2 1/, ini kan bisa tarik keluar 4-nya jadi secant kuadrat theta min 1. Itu kan bisa jadi secant kuadrat theta min 1 itu kan tan kuadrat theta. Kalau di akar ini bisa jadi tan theta aja. Jadi 2 tan theta dikali tan theta d theta. Ini bisa kita coret. Hasilnya jadi integral setengah d theta atau setengah theta plus c. Nah, setelah dapat setengah theta, tetanya seperti yang tadi triknya, yang kita bisa hitung theta dari ini. Jadi x min 3/2 itu kan secant theta. Berarti theta itu arcus secant x min 3/2. Berarti kita masukin aja setengah arcus secant x min 3/2 plus c. Ini untuk soal pertama. Nah, jadi lebih mudah dan gampang dibanding kalau misalnya kita pakai cara yang akar ini. Yang ini, rumus yang ini, kayak lebih ribet nanti. Oke, mungkin lanjut ke soal yang kedua. Soal yang ini kan kita nampak ada bentuk yang ketiga, itu bentuk irasional ketiga, yaitu uh, satu suku ya. Bentuk irasional satu suku. Kita bisa misalkan y itu akar x pangkat 6. Kenapa ini 6? Karena kita perlu kelipatan KPK-nya dari
ini kan 2, 3, jadi KPK-nya kan 6. Jadi kita butuh KPK dari ini 2. Jadi yaitu akar X pangkat 6. Lalu kita bisa dapat X itu berarti Y pangkat 6, baru dx itu 6 Y pangkat 5 dy. Nah, kita substitusi ke dalam akarnya. Akar pangkat X ditambah akar pangkat 3X tambah kurang 2 dx. Kita substitusi jadi 1/Y. Ini kan X itu kan Y pangkat 6. Jadi kalau ini X, akar X ya jadi Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 2 dikurang 2 dikali dx itu 6 Y pangkat 5 dy. Tarik keluar 6-nya, integral Y pangkat 5 per Y pangkat 3 plus Y pangkat 2 min 2 dy. Di sini kita bisa pakai cara, di sini kita bisa pakai yang bagi ini, bagi Y pangkat 5 sama Y pangkat 3. Ini karena bentuknya kan tak sejati tuh. Pangkatnya 5 dipangkat 3 ini bentuk tak sejati. Jadi kita perlu buat dia jadi bentuk sejati dulu. Kita bagi dengan ini. Di sini kita kali Y kuadrat. Ya dapat Y pangkat 5 plus Y pangkat 4 min 2 Y kuadrat. Kita kurangin. Jadi min Y pangkat 4 plus 2 Y kuadrat. Lalu ini kita bisa kalikan dengan min Y. Jadi biar jadi min Y pangkat 4 min Y pangkat 3 plus 2Y dikurang. Dapat coret-coret. Jadi Y pangkat 3 plus 2Y kuadrat min 2Y. Lalu eh, lalu kita bisa dapat dikali 1 tambah 1 jadi Y pangkat 3 plus Y kuadrat min 2. Kita kurangin, coret-coret jadi Y kuadrat min 2Y plus 2. Nah, kita udah dapat kalau integral ini kita pecah jadi Y kuadrat min Y plus 1 ditambah dengan Y kuadrat min 2Y plus 2 per Y pangkat 3 plus Y kuadrat min 2 dy. Nah, setelah dapat ini kita perlu, setelah dapat ini kita lihat yang depan sini kan gampang aja integralnya. Nah, yang kita perlu hitung itu integral belakangnya dulu. Jadi kita tulis di sini dulu integral. Di sini kan ada bentuk pecah rasional sejati nih. Ini udah sejati. Pangkatnya udah lebih kecil yang di atas. Jadi kita bisa pecah dulu dia. Y kuadrat min 2Y plus 2 dibagi dengan Y pangkat 3 plus Y kuadrat min 2. Nah, kita pecahkan dia dulu, tapi bawahnya tuh bisa difaktorkan atau enggak. Nah, cara tahunya kita kita bisa pakai Horner untuk pemecahan yang pangkat 3 ini. 1, 1, 0, min 2. Kita bisa coba 1 ke sini, 1, 2, 2, 0, 2, 2, 2, 0. Nah, kita dapat kalau Y min 1 itu salah satu faktor dari ini. Dan yang selanjutnya Y kuadrat plus 2Y plus 2. Nah, untuk yang bentuk Y kuadrat plus 2Y plus 2 itu udah gak bisa difaktor. Itu udah bentuk irasional. Jadi kita bisa pakai rumus yang pecah rasional tadi. Kita dapat A per Y-1 ditambah BX, BY. BY plus C per Y kuadrat plus 2Y plus 2. Baru kita kalikan semua dengan QX dengan A. Y kuadrat plus 2Y plus 2 ditambah BY plus C Y min 1. Kali Y sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1 plus 2 ini 5A. Yang ini kan 0, jadi kita dapat A-nya tuh 1/5. Lalu kita bisa coba Q sama dengan 0. Kita dapat 2. 0, 0, 2A, 2/5. Ini 2 jadi 1, jadi tambah C. Jadi kita dapat C-nya tuh 8/5. Lalu kita bisa coba Y-nya itu min 1 di sini jadi 1 plus 2 jadi 5 sama dengan min 1. 1 di kuadrat. 1 plus min 2 plus 2 jadi 1A. A-nya 1/5 ditambah minus B plus 8/5 per minus 2. Di sini kita bisa dapatkan ini jadi 25. 24/5 sama dengan min 2 dikali min B
plus 8 per 5. Ini bisa dicari jadi 12 per 5. Jadi 12 per 5 itu sama dengan B min 8 per 5 atau B itu sama dengan 4 di sini. 12 tambah 8. Jadi 20. Jadi 20 per 5 itu 4. Nah, setelah kita dapat ini, kita bisa dapat integral dari Y kuadrat min 2Y plus 2 per Y pangkat 3 plus Y kuadrat min 2 DY. Itu sama dengan integral dari A-nya itu 1 per 5. 1 per 5 Y min 1 ditambah dengan B-nya itu 4, C-nya itu 8 per 5. Berarti kita bisa tulis jadi 20 Y plus 8 per 5 biar gampang aja ini ya. Penulisan. Sama aja 20 per 5 kan 4 juga. DY. Nah, setelah dapat ini, kita bisa dapat integral dari yang depan sini kan gampang dari 1/5 dan Y min 1 ditambah sama integral yang ini. Nah, kita perlu untuk integral 20Y plus 8 per 5 Y kuadrat plus 2Y plus 2 DY. Itu kita lihat ini kita masih perlu itu fix yang sebelumnya, yaitu kita cek dulu turunan bawahnya. Berarti D per DY dari Y kuadrat plus 2Y plus 2 itu turunannya apa? 2Y plus 2. Nah, untuk setelah ini, kita berarti otak-atik atasnya nih ke bentuk ini 2Y plus 2. Biar sama itu. Nah, caranya kita tinggal buat 20Y ini jadi bentuk 2 di sini. Caranya ini. Tarik keluar dulu 20. Caranya kalau mau bikin 2Y plus 2 ini kan bisa jadi 2Y plus 1. Berarti kita bisa plus 20 di sini. Biar sama. Biar 20Y plus 20 kan bisa tarik keluar 20 ya jadi Y plus 1. Makanya di sini kan udah ada 20, tapi di sebelumnya nih cuma 8, jadi kita perlu minus 12. Dibagi sama 5, Y kuadrat plus 2Y plus 1 DY. Nah, setelah dapat ini, jadi integral karena ini pengurangan bisa dipecah juga. Jadi 20 Y plus 1 per 5 Y kuadrat plus 2Y plus plus 2 plus 2 baru ini dikurang integral ini DY integral 12 per 5 Y kuadrat plus 2Y plus 2 DY. Nah, untuk yang ini kan bisa coret 4. Baru ini kan bawahnya itu turunannya 2Y plus 2. Atasnya tuh Y plus 1. Berarti kita udah bisa dapat itu kali setengah ln Y kuadrat plus 2Y plus 2 dikurang sama integral 12 per 5 ini bisa kita tarik keluar. Ini kenapa bisa muncul setengah? Karena turunannya ini 2Y plus 1. Nah, atasnya kan masih cuma Y plus 1. Tapi kalau mau sama aja, kalau misalnya kita tarik keluar cuma 2. Jadi 2Y plus 1 per Y kuadrat plus 2Y plus 2. Ini kan atasnya udah turunan ini, bisa pakai aja langsung. Kan hasilnya sama aja. Di sini setengah. Lalu untuk ini kan bisa tarik keluar 12 per 5. Lalu integral 1 per Y kuadrat plus 2Y plus 2 DY. Di sini kita bisa pakai cara ini bisa pakai cara yang sebelumnya, itu substitusi trigonometri. Nah, cara substitusinya kita buat dia ke dalam bentuk bla 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 di kuadrat ditambah atau kurang bla bla bla. Caranya di sini kan udah gitu kelihatan, yaitu Y plus 1 di kuadrat plus 1. Karena Y plus 1 tuh Y kuadrat plus 2Y plus 1. Kalau tambah 1 jadi sama DY. Nah, sebenarnya kita bisa pakai hafalan Arkustan. Integral ini kan bisa bentuk Arkustan. Karena ini bentuknya udah bentuk S kuadrat plus 1. Untuk integral dari 1 per S kuadrat plus 1 kan itu Arkustan X. Nah, jadi kalau misalnya integral 1 per X min 1 kuadrat, itu juga sama dengan Arkustan X min 1. Jadi di sini kan bisa tulis gitu 12 per 5 Arkustan Y plus 1 plus C. Nah, ini untuk integralnya. Setelah ini kita tinggal perlu gabungin semuanya.
integral dari 1/akar X per akar pangkat 3X min 2 dx itu sama dengan, kita gabungin, 6 kali integral Y kuadrat itu sepertiga Y pangkat 3 tambah dikurang sama integral Y itu setengah Y kuadrat tambah integral 1 tuh Y. Baru jangan lupa untuk ditambah sama yang ini, 1/5 ln Y min 1. Nah, jangan lupa ditambah dengan yang ini, tambah dengan 2 ln Y kuadrat plus 2Y plus 2 dikurang sama, wah sepanjang ini, dikurang sama, bentar, di sini aja untuk soal ini, 12/5 arcus tan dari Y plus 1 plus C. Nah, sampai di sini aja, kalau teman-teman udah mau selesai, masih belum, karena kita perlu substitusi kembali Y-nya. Kita substitusi kembali. Y-nya tadi kan, nah, di sini kan akar X pangkat 6. Kita perlu substitusi kembali. Jadi, ini kan jadi akar X dikurang setengah akar pangkat 3X ditambah Y itu akar X pangkat 6 ditambah 1/5 ln akar pangkat X pangkat 6 min 1 tambah 2 ln akar pangkat 3X ditambah 2 akar pangkat 6X ditambah 2 nah orang sama 12/5 arcus tan akar pangkat X 6 tambah 1 plus C. Nah, ini jawabannya. Kalau teman-teman mau kali masuk ke dalamnya juga boleh. Hasilnya ya kalau kayak gini aja udah boleh kok. Tulis seperti ini aja dosen pada oke. Ini untuk soalnya nomor 2. Sampai di sini ada pertanyaan ya teman-teman. Kalau udah bingung, jujur ini agak panjang ya untuk soal ini. Oke, kalau nggak ada mungkin kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3 ini. Nah, di sini kita tahu bentuk ini. Bentuk yang ke nomor 2 tadi, kita tinggal perlu substitusi Y sama dengan akar X per 2X plus 1. Berarti DY itu sama dengan, wait, kita ubah dulu ini ke bentuk X sama dengan. Nah, caranya tinggal ini dikuadrat dua sisi, jadi Y kuadrat sama dengan X per 2X plus 1 dikali itu 2XY kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X. Kita samain yang ada X-nya, jadi X min 2XY kuadrat, tarik keluar X-nya, itu jadi 1 min 2Y kuadrat, berarti X sama dengan Y kuadrat per 1 min 2Y kuadrat. Nah, lalu setelah ini kita substitusi aja ke dalam persamaan. Jadi, integral. Ini diturunin dulu. Ini kita perlu tarik dx ya kan. Berarti kita perlu turunin ini. Dx sama dengan ini 2y. 1 min 2y kuadrat. Ini kan u per v. Jadi u aksen v min u v aksen min 4y per 1 min 2y kuadrat dikuadrat atau sama dengan 2y min 4y pangkat 3 plus 4y pangkat 3 per 1 min 2y kuadrat per kuadrat atau sama dengan 2y per 1 min 2y kuadrat di kuadrat. Nah, ini dy. Ini untuk turunannya, jadi kita substitusi ke dalam persamaan. Ini kan y dikali 2y per 1 min 2y kuadrat di kuadrat dy atau sama dengan integral 2y kuadrat per 1 min 2y kuadrat di kuadrat dy. Nah, di sini bisa y kuadrat. Substitusi bisa pakai substitusi yang lain, tapi di sini aku kepikirannya pakai substitusi trigonometri. Nah, karena di sini ada 2y kuadrat, atau bisa kita tulis akar 2y di kuadrat ini. Ya, kalau mau substitusi akar 2y ini, jadi akar 2y itu sama dengan sin theta. Nah, kayak ini 1 min. Lalu akar 2 dy sama dengan cos theta d theta. Lalu dy itu sama dengan 1 per akar 2 cos theta
d theta. Jadi kita bisa substitusi ke dalam. 2y kuadrat itu berarti akar 2y di kuadrat itu berarti sin kuadrat theta dibagi sama 1 min ini 1 min sin kuadrat theta. Itu kan bisa jadi cos kuadrat theta. Di kuadrat lagi ya, berarti jadi cos pangkat 4 theta. Kali dengan 1/akar 2 cos theta d theta. Berarti ini kita bisa ini kita bisa coret dari pangkat 3 integral sin kuadrat theta per cos pangkat 3 theta dikali 1/akar 2 d theta. Di sini sin kuadrat ini bisa jadi cos 1/2. Sin kuadrat bisa jadi 1 kurang cos kuadrat theta per cos pangkat 3 theta d theta. Lalu untuk 1 per cos pangkat 3 bisa jadi secant pangkat 3 theta dikurang sama ini integral cos kuadrat theta. Cos pangkat 3 theta ini jadi secant theta d theta. Nah, di sini kita bisa pisah jadi integral secant pangkat 3 d theta dikurang integral secant pangkat 3 d theta. Kalau misalnya di sini untuk integral secant pangkat 3 theta itu sebenarnya ada rumus reduksi yang panjang. Tapi karena itu lumayan panjang rumusnya jadi agak sulit dihafal. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau hafal, sebenarnya ada cara buatnya, nggak usah dihafal. Nah, di sini jujur aku juga agak hafal untuk rumus reduksinya karena di sini aku tahu cara hitungnya. Jadi untuk integral secant pangkat 3 theta d theta, cara hitungnya kita bisa pakai parsial. Parsialnya itu u-nya itu secant theta, du-nya di sini du jadi secant theta tan theta d theta. Lalu untuk dv-nya di sini itu secant kuadrat theta d theta dengan v-nya itu secant theta d theta. V-nya itu tan theta d theta. Integral secant kuadrat itu tan theta d theta. Jadinya kita substitusi pakai rumus parsial jadi u kali v. Jadi u kali v secant theta tan theta dikurang sama integral v du atau tan theta du kan secant theta tan theta jadi secant theta tan kuadrat theta d theta. Nah, di sini untuk tan kuadrat theta bisa dipecah jadi secant kuadrat theta min 1 d theta atau kita bisa dapat jadi secant pangkat 3 theta min secant theta d theta. Nah, kita bisa pecah lagi. Ini bisa kita kali masuk secant pangkat theta tan theta min. Ini min integral secant pangkat 3 theta d theta ditambah sama integral secant pangkat theta d theta. Nah, di depannya ini kan integral secant pangkat 3 d theta. Oh, wait. Ini bisa kita pisah dulu di sini. Eh, ini ya, ini integral secant pangkat 3 theta d theta. Ini juga integral secant pangkat 3 theta. Ini integral secant pangkat 3 d theta. Jadi kita bisa pindah sisi itu ke sisi kiri. Nah, berarti kalau pindah ke sisi kiri dia jadi 2 integral secant pangkat 3 theta d theta itu sama dengan secant theta tan theta ditambah integral secant theta d theta. Baru kita bisa dapat integral secant theta d theta itu sama dengan setengah secant theta tan theta ditambah setengah integral secant theta d theta. Nah, di sini kita bisa dapat, kita substitusi ke dalam sini. Integral secant pangkat 3 theta d theta itu setengah secant theta tan theta ditambah setengah integral secant theta d theta. Ini kan min, ini kan pos. Jadi min setengah integral secant theta itu ln secant theta plus tan theta yang tadi udah kita buktikan juga plus c. Nah, setelah dapat ini kita bisa substitusi lagi ke dalam persamaannya. Kita ada dapat itu. Ya, di sini kan kita dapatnya dalam variabel theta. Nah,
kita ubah lagi dia ke dalam variabel X. Kita awal-awalnya sih ubah ke dalam variabel Y dulu. Kita di sini kan adanya secant theta, tan theta, secant theta, tan theta. Kita bisa dapatnya dari sini sin theta. Sin kan depan per piring. Dan depannya itu akar 2Y. Piringnya 1. Baik di sini itu 1 kurang 2Y kuadrat di akar. Nah, berarti kita dapat secant theta itu. Secant theta itu super cos. Cos kan samping per miring. Sampingnya ini. Miringnya ini. Berarti akar 1 min 2Y kuadrat harusnya. Tapi karena dia super cos jadi 1 per akar 1 min 2Y kuadrat. Kalau tan theta itu sama dengan akar 2Y per akar 1 min 2Y kuadrat. Jadi kita substitusi ini ke dalam persamaan. Jadi integral 2Y kuadrat per 1 min 2Y kuadrat dy itu sama dengan masuk substitusi kembali. Jadi ini dikali masuk aja ininya. Atau tarik keluar aja. Jadi 1 per 2 akar 2 tarik keluar. Secant theta itu secant theta kan 1 per akar 1 min 2Y kuadrat dikali dengan akar 2Y per 1 akar 1 min 2Y kuadrat. Itu bisa jadi akar 2Y per 1 min 2Y di kuadrat. Lalu yang ini dikurang sama secant theta itu 1 ditambah akar 2Y per akar 1 min 2Y kuadrat. Nah, ini untuk jawabannya, tapi ini masih dummy ya, kita maunya dalam X. Nah, di sini kita tinggal perlu substitusi kembali Y sama dengan akar X per 2X per 1. Nah, tinggal ini dimasukin ke dalam saja. Dan nanti kalau misalnya di UTS keluar tuh ini perlu dimasukin ke dalam. Nah, itu untuk 3 soal yang ini. Sampai di sini aman ya teman-teman. Oke, kalau misalnya aman, karena ini sebenarnya masih ada beberapa soal, tapi karena waktu kita cukup, sebenarnya cuma 100 menit. Jadi mungkin untuk jawaban ini, jawaban nanti aku akan kirim di drive aja. Mungkin aku bahas satu soal UTS saja. UTS 2024 sama 2025 mungkin aku bahas satu soal. Di sini aku mau bahasnya soal yang ini. Nah, kenapa ini dulu pas untuk soal yang ini tuh kemarin pas aku pas aku masih semester 2 itu dosenku ada yang bahas soal yang ini setelah UTS. Dia bahas soal yang ini itu ada perbandingannya, ada kayak ada bandingin. Dia ada temanku yang pakai cara cara yang irasional kan di atas ini kan bisa pakai irasional sama cara trigonometri dan aku yang pakai trigonometri. Dari sini kita gara-gara itu aku jadi tahu kalau misalnya cara irasional itu malah membuat makin lama lebih makin panjang dibanding pakai cara trigono. Kalau di sini kita pakai trigono kayak beberapa langkah udah selesai, tapi kalau pakai cara yang irasional, pakai rumus irasional ini malah makin panjang. Di sini mungkin aku contohin yang trigonometri cara yang aku buat untuk soal yang ini. Nah, di sini sebenarnya dari soal udah kelihatan banget kalau misalnya yang atas, yang bawah tuh kan X min 1 di kuadrat. Nah, yang atas juga sama X min 1 di kuadrat. Bedanya di sini harus min 1 lagi. Karena dia tuh gak ada pos 1 di sini. Kalau di kuadrat kan ada pos 1. Nah, udah dapat seperti ini, kita bisa pakai substitusi trigono, yaitu kita substitusi X min 1 sama dengan secant theta. Kita dapat dx itu secant theta, tan theta, d theta. Nah, setelah dapat ini, X min 1 di kuadrat aja, secant kuadrat theta min 1. Secant kuadrat theta min 1 itu tan kuadrat theta. Di akar jadi tan theta, makanya di atas jadi tan theta, di bawah X min 1 secant kuadrat. Jadi ini secant kuadrat theta. Dikali dengan secant theta, tan theta, d theta. Secant theta, dicoret aja integral tan kuadrat theta per secant theta d theta. Untuk tan kuadrat theta, ini kita bisa ubah dia jadi bentuk secant, yaitu secant kuadrat theta
min 1/secant theta d theta. Karena tan kuadrat theta kan ini secant kuadrat theta min 1. Nah, jadi kita bisa bagi dulu secant kuadrat theta per secant theta itu secant theta, min 1/secant theta itu cos theta. Di sini kita bisa pecah dia jadi integral secant theta d theta dikurang integral cos theta d theta sama dengan ini ln secant theta plus tan theta dikurang sama integral cos theta itu sin theta d theta tambah c. Nah, ini masih dalam bentuk theta. Kita perlu ubah ke dalam bentuk x. Nah, yang kita ketahui itu secant theta itu x min 1. Cos kan tuh samping per miring. Kalau secant itu buat jadi miring per samping. Jadi ini x min 1 ini 1. Berarti yang di sini itu x min 1 di kuadrat ditambah 1. Eh, dikurang 1. Dikurang 1 di akar. Nah, makanya di sini kita dapat kalau sin theta itu jadinya depan akar x kuadrat min 2x per x min 1. Nah, ini x kuadrat min 2x plus 1 min 1 ya akar x kuadrat min 2x. Lalu untuk tan, berarti kalau untuk tan theta itu berarti akar x kuadrat min 2x. Nah, kita tinggal substitusi ke dalam. Integralan secant theta itu x min 1, tan theta itu akar x kuadrat min 2x dikurang sama sin theta itu akar x kuadrat min 2x per x min 1 plus c. Nah, selesai untuk soal yang ini. Ini kayak gak mungkin 5 menit doang udah dapet. Karena kita pakainya ini. Kalau misalnya pakai yang irasional, mungkin bisa 10 menit lebih. Karena agak lebih panjang. Sampai di sini aman ya teman-teman. Ya, aku tunggu sampai 16.59 kalau misalnya gak ada yang ditanyain. Kita akhiri untuk hari ini. Untuk yang soal-soal yang belum dibahas, mungkin nanti jawabannya akan ku kirim di drive aja. Oh ya, untuk teman-teman yang belum presensi bisa bisa presensi ya ini. Untuk linknya sebentar. Ya, teman. Ada di kolom chat untuk linknya. Oke, karena udah gak ada yang bertanya, mungkin segitu aja untuk pertemuan kita pada hari ini untuk tutor pertama. Untuk tutor selanjutnya itu kemungkinan besar bisa sesuai jadwal yang udah dikasih fakultas. Terima kasih teman-teman karena udah hadir di hari ini. Mungkin udah bisa live meeting ya. Makasih teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa PC aku atau bisa tanya di grup.
udah bisa meninggalkan Zoom meeting ya teman-teman. Makasih. Ya, terima kasih Kasih Kak. Mas. Makasih Kak. Iya, sama-sama.